Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah. Dan kali ini pemirsa kita akan berbincang mengenai banyak hal yang berkaitan dengan negara Iran. Belajar dan juga bagaimana peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh kader-kader muda untuk belajar ke Iran. Tapi sebelum itu mari kita simak video pengalaman para kader belajar di Iran berikut ini. Menimba ilmu di negeri dengan sejarah peradaban Islam yang luar biasa menjadi impian banyak umat Islam di seluruh dunia. Selain peradabannya yang menarik untuk dipelajari, keindahan negerinya juga menjadi daya tarik tersendiri. Iran, negeri Persia. Begitu pula yang dirasakan oleh salah satu kader persyarikatan Listiati Fatimah yang menimba ilmu di Iran selama 8 bulan lamanya. Selain peradabannya yang maju, Iran juga merupakan bangsa Persia yang memiliki aspek kemajuan negara yang bisa dipelajari oleh kader muda persyarikatan. Listi merasa nyaman selama menimba ilmu di Iran. Keramahan masyarakatnya serta biaya hidup yang murah menjadi daya tarik negeri ini untuk belajar. Baik pemirsa, itu tadi aktivitas persyarikatan di negeri Iran untuk dikenalkan kepada masyarakat yang ada di Iran. Dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dari perspektif lain dari kader-kader persyarikatan yang sudah ada, kita bersama dengan salah satu anggota PJM di Iran, yakni Ibu Listiati Fatimah. Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ariana dan pemirsa yang berbahagia. Iya. Di Iran itu banyak sekali hal yang bisa diceritakan. Beberapa waktu lalu kita sudah bertemu dengan salah satu ketua PCM di Iran gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya perspektif perempuan di Iran sendiri, Bu Lis? Bisa diceritakan kepada kami? Pertanyaan senada itu juga pernah saya dapatkan dari dosen saya sendiri yang perempuan. Beliau namanya Dr. Kashimi, seorang lulusan dari Inggris yang mengajar kami tentang metodologi penelitian. Beliau bertanya kepada saya, menurut pendapat kamu perempuan Iran itu seperti apa? Saya bilang, ya seperti Anda yang bebas menimba ilmu gitu kan, yang bebas juga mengekspresikan ilmu yang Anda punya kepada kami berbagi, dan perempuan-perempuan lainnya yang juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Jadi menurut saya perempuan di Iran itu mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Itu yang opini. Baik, berdasarkan pengalaman-pengalaman Bu Lis selama belajar di sana, kurang lebih Bu Lis menimba ilmu di Iran sudah berapa lama? Sebetulnya kalau berada di Irannya saya baru 8 bulan nih Mbak, tetapi kami sudah melakukan perkuliahan secara daring itu kurang lebih 2 tahun Mbak. Oke, 2 tahun. Nah, selama ada beberapa bulan di Iran tentu saja kan ada beberapa perspektif yang berbeda dari negara kita. Biasanya apa yang ditemui yang menarik di Iran dari perspektifnya Bu Lis? Oke. Ketika saya tiba di Iran itu mungkin yang saya rasakan seperti seperti berada di tempat sendiri begitu ya. Kenapa demikian? Karena saya kira tidak ada yang terlalu berbeda gitu ya dari apa yang kita alami di sini. Keramahannya begitu ya, kemudian makanannya, dan hal-hal lain yang biasa kita sering lihat, misalnya tradisi ziarahnya seperti itu. Apa yang sudah kita temui di Indonesia seperti kalangan Nahdiyin misalnya yang sering melakukan ritual itu, kita temui juga di Iran, bahkan mungkin intensitasnya lebih kuat ya, seperti itu. Bertahun-tahun diblokade oleh Barat, tapi tetap bisa berdikari, bahkan dari segi kedokteran, ilmu pengetahuan, dan juga berbagai sektor industri itu terus berkembang dengan pesat dan tidak mempengaruhi ritme dari pemerintahan itu. Sebenarnya yang Ibu Lis selama beberapa bulan di sana itu apa yang Ibu lihat di pemerintahan Iran sehingga masih bisa bertahan dan juga tetap berdiri sendiri meskipun banyak sekali tekanan-tekanan di negara-negara di sekitarnya?
Ya, memang kalau kita lihat bangsa Iran ini kan bukan kemarin sore ya. Hmm. Mereka memang sudah punya peradaban lebih dari mungkin 2000 tahun mungkin ya. Hmm. Tapi memang itulah bangsa Iran. Jadi bangsa yang memang punya budaya, punya peradaban yang tinggi, kemudian sudah sangat lama ya hidup di dunia ini ibarat kata ya, di Baik. mana bangsa-bangsa lain kan kita temui seperti Yunani itu kan musnah dan sebagainya, tetapi Iran tetap bertahan sampai saat ini. Terus itu sebetulnya kan eh, awal baru bagaimana mereka menciptakan negeri yang memang selama ini mereka idamkan gitu. Salah satu satpam kami itu sudah memiliki mobil gitu. Kok bisa gitu ya? Ternyata Iya. memang kepemilikan mobil itu bukan hal yang luar biasa di Iran itu. Siapapun bisa memiliki dengan gaji yang ada mungkin ya, dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi pemerataan cukup terlihat menurut saya di Iran, kesejahteraannya cukup terlihat. Kemudian dari sisi apa yang kita selama ini idam-idamkan, pendidikan gratis itu sudah memang terwujud di sana gitu ya. Iya. Kecuali mungkin swasta ya, swasta itu artinya walaupun dia memungut istilahnya UKT kalau di sini, tapi jauh lebih murah ketimbang apa yang misalnya kita alami di sini. Nah, ini Jadi Iran itu pada umumnya memang merasakan kesejahteraan ya, pemerataan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ada yang kaya terlalu kaya tidak ada, miskin terlalu miskin tidak ada gitu ya. Jadi pemerintah itu seperti berniat memang punya keberpihakan yang kuat terhadap rakyat yang kecil gitu ya. jadi artinya memang sudah apa yang diharapkan negara-negara lain di negara-negara kita, terutama Indonesia yang rata mendapatkan pendidikan yang layak dengan penghasilan yang layak, itu di Ibu Lis lihat selama di Iran. Dan ini menarik sekali untuk kita bahas apa saja sih industri-industri yang maju di sana sehingga negara ini mampu untuk berdiri sendiri dan juga layak untuk warga negara Indonesia belajar, terutama kader-kader persyarikatan untuk belajar di Iran. Kita nanti akan bertanya lebih banyak lagi kepada Bu Lis, tapi kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, masih bersama dengan Ibu Lis yang merupakan kader persyarikatan yang sempat mengenyam pendidikan di Iran. Tadi sudah menceritakan bagaimana pendidikan di sana sudah sangat baik sekali, kehidupannya sudah tertata dengan baik meskipun banyaknya tekanan dari negara-negara lain. Kita tahu bahwa Iran merupakan negara Persia yang dulu peradabannya sangat baik di jauh sebelum era modern begitu. Nah, kita ke Bu Lis. Bu Lis, apa saja yang menjadi yang dari kacamata Bu Lis selama mengenyam pendidikan di sana yang unggul industrinya di Iran sehingga negara ini memang perlu diperhitungkan dan sangat diperhitungkan di dunia? Baik ya, ini selayang pandang saja mungkin ya Mbak. Iya. Mungkin sektor pertanian ya, mungkin sektor pertanian itu lumayan mendapat perhatian dari saya, karena ketika kita sebagai ibu-ibu biasanya kalau belanja gitu ya, kalau ngelihat sesuatu tuh pasti nyari yang murah gitu. Betul. Ternyata memang sayuran, buah-buahan dan sebagainya murah dan kualitasnya sangat baik yang dihasilkan oleh Iran. Padahal secara geografis mungkin ya, Iran itu kan gurun begitu ya dan sebagainya. Di mana mereka nanam ini? Saya sempat bingung begitu ya. Ternyata memang industri pertanian di sana lumayan cukup baik dan sudah mengekspor mungkin ke negara-negara tetangganya, apa itu buah-buahan, apa itu bentuknya kacang-kacangan dan sebagainya. Itu yang saya lihat pertama kali. Keduanya kemudian sektor ini mungkin ekonomi sirkular ya, mungkin ya, ekonomi sirkular. Jadi apa yang kita dapatkan di warung-warung, di toko-toko itu betul-betul diproduksi oleh industri rumahan gitu ya, rumahan. Seperti misalnya acar-acar yang kita sering makan itu, kan di sana banyak sekali acar-acaran. Itu memang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Pemberdayaan ibu-ibu di Iran mungkin cukup terlihat Mbak. Gitu.
Baik. manfaat signifikansinya. Artinya sebenarnya dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian itu juga bisa diadaptasi di negara kita yang harusnya mampu Nah, untuk lebih besar lagi dibandingkan Iran untuk mengelola pertanian yang luar biasa dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, menariknya apakah yang sebenarnya perlu diterapkan untuk bisa membuka jalan bagi kader-kader muda Muhammadiyah maupun warga negara Indonesia untuk belajar lebih banyak lagi di Iran ini? Apa yang bisa dilihat dan bisa dipelajari di sana, Bu Elis? banyak sekali ya Mbak ya, saya kira banyak sekali. Jadi kalau kita ingin maju ya, apalagi mungkin kita sebagai orang Muslim ya, pasti kita punya etos lah dalam hal ini ya, etika, etos dan sebagainya. Nah, banyak hal-hal yang bisa dicontoh dari bangsa Iran ini ya. Terutama bagaimana mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian para ilmuwan itu juga benar-benar diapresiasi oleh pemerintah ya, dan pemberdayaan masyarakatnya juga. Jadi Mbak bisa bayangkan itu bagaimana mereka bertahan ketika COVID itu, untuk bertahan dari sumbangan ya, pemerintah itu meminjam uang dari sumbangan rakyat yang biasa kita sebut seperti suduk gitu ya. Suduk itu seperti kotak amal yang berada di mana-mana gitu, mungkin jarak 20 meter itu kotak amal itu sudah ada berdiri di situ kokoh gitu. Siapapun bisa menyumbang. Nah, jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa zakat itu harus dikolektif secara door to door dan sebagainya, nah di Iran itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi mereka sudah menyediakan sarannya semua, tinggal masyarakat berpartisipasi dan dari partisipasi itulah kemudian uang-uang yang dikumpulkan itu digunakan untuk sebanyak mungkin kebermanfaatan gitu loh. Jadi ada satu charity dana yang itu cukup menarik gitu. Jadi kesadaran untuk beramal pun dan juga menyisihkan sebagian hartanya pun sudah sangat diterapkan di Iran. Nah, kami beberapa artikel menyebutkan bahwa Iran itu adalah salah satu negara yang budaya belajarnya sangat tinggi. Sama juga yang dimiliki oleh Palestina. SDM di Palestina juga belajar sangat baik sekali, suka membaca buku, dan juga beberapa negara juga suka membaca buku. Ini adalah modal untuk negara itu maju karena masyarakatnya mau belajar. Nah, di Iran sendiri apakah memang perempuan dan laki-laki, tadi Bu Lis di awal bahwa menyebutkan luar biasa sekali diberikan keleluasaan perempuan untuk belajar begitu. Nah, di sana memang seperti itu adanya Ibu, untuk semuanya suka sekali belajar? Betul Mbak. Jadi memang di Iran itu banyak sekali toko buku ya, terutama dekat-dekat kampus ya, atau dekat-dekat tempat masjid gitu, haram disebutnya, tempat ziarah. Itu dikelilingi oleh toko-toko buku dan dikelilingi oleh makam-makam para ulama gitu ya. Jadi nah, makam para ulama itu juga disediakan perpustakaan. Dan bukan hanya itu, ada semacam tradisi di sana itu bahwa mereka melakukan research itu sangat kuat Mbak. Jadi setelah jam belajar selesai, mereka akan temui dosen-dosen untuk minta kembali space untuk bertanya, untuk berdiskusi kembali. Dan itu memang dosen-dosen di sana memang menyediakan waktu. Nah, dengan apa yang terjadi pada perempuan, tidak ada bedanya dan perempuan di sana. Nah, kemudian kedua yang ingin saya, jadi bukan hanya belajar, tetapi Al-Quran ya, itu menjadi salah satu seperti wajib buat anak-anak Iran itu untuk belajar Al-Quran. Bahkan mereka punya sekolah atau punya kumpulan-kumpulan untuk belajar Al-Quran itu yang ramai sekali itu di tempat-tempat seperti tempat-tempat ziarah itu, untuk dikunjungi oleh baik dari anak yang usia balita ya, usia kecil gitu, sampai usia-usia tua, itu ada daurah-daurah Al-Quran. Nah, kemarin ini juga sempat melakukan course di sini di Indonesia, bagaimana orang-orang Iran memiliki metode seperti apa gitu ya, dan bisa menghasilkan misalnya qori atau hafiz-hafiz yang luar biasa gitu.
ternyata ada metode-metode yang bisa kita pelajari yang itu digunakan secara umum di Iran tetapi tidak umum di kita. Ya, contohnya seperti misalnya kalau kita menghafal Al-Quran itu kan cukup teks, tetapi Betul. kalau di Iran itu anak-anak menghafal Al-Quran itu menggunakan semua media termasuk visualisasi, pendengaran, imajinasi dan sebagainya. Kemudian dilakukanlah pendekatan-pendekatan ketiga hal itu untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya dia menghafal, tetapi dia juga bisa menuliskan, dia bisa mengerti, paham maknanya dan sebagainya. Dan Iya, sebagainya. Jadi baik. akan memperkuat hafalan-hafalan yang ada itu bisa kita contoh juga ya. Dan ya sudah mungkin seperti itu Iya. untuk Al-Quran. Luar biasa sekali, artinya banyak sekali hal yang perlu digali dan juga perlu dipelajari. Dan ini akan tentu saja menjadi salah satu tantangan dan juga peluang bagi kader-kader muda kita untuk bisa belajar di sana. Nah, nanti sebelum kita nanti bertanya lebih dalam lagi dengan Bu Lis terkait peluang baik itu belajar maupun berkarir maupun short course di Iran itu seperti apa, kita nanti akan bertanya usai yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Lis yang salah satu kader yang belajar di Iran. Bu, tadi kita melihat bahwa Ibu sudah menjelaskan budaya belajar di sana sangatlah tinggi, yang itu bisa dicontoh oleh kader-kader muda kita yang kemungkinan ingin tertarik dan belajar di Iran. Nah, sekarang kita ingin menanyakan bahwa bagaimana peluang dan juga yang bisa dikerjasamakan, baik itu sebesar apa agar warga persyarikatan atau kader-kader muda kita itu bisa belajar di Iran. Oh iya, baik Mbak. Sebetulnya peluangnya terbuka lebar ya Mbak untuk teman-teman yang ingin belajar di sana. Kebetulan kami tahun 2023 kemarin itu sudah menjalin kerjasama bagi PCIM. Ya, Iran itu sudah menjalin kerjasama dengan salah satu kampus internasional untuk mahasiswa internasional namanya Ahlul Bait University atau ABU. Nah, itu kader yang ingin belajar ke sana sudah melalui kami saja PCIM, insya Allah diterima gitu ya, dengan berbagai jurusan baik itu agama ataupun umum begitu ya. Nah, kemudian kedua melalui jalur-jalur beasiswa yang lain seperti dari Diktinya Iran begitu ya. Nah, dari Diktinya Iran itu teman-teman bisa mendaftar melalui konselor kebudayaan yang ada di Jakarta. Kemudian yang terakhir itu dari jalur kampusnya ulama ya. Kampusnya ulama ini biasanya dikelola oleh para ulama begitu ya, termasuk pendanaan dan sebagainya. Kita akan mendapatkan beasiswa dari mereka. Ya, beasiswa itu bisa di-cover dari mulai biaya hidup gitu ya, kemudian uang buku, uang makan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau untuk untuk jalur ilmu-ilmu agama itu bisa melalui Al-Mustafa yang ada di Jakarta, yang perwakilan Jakarta, jadi melalui situ. Kalau ingin terjun langsung juga tidak masalah ya, mendaftar langsung ke universitas kami yang terbaik di Iran gitu ya, karena kampus-kampus di Iran itu grade-nya sangat bagus Mbak. Jadi untuk ilmu kedokteran saja misalnya itu kan sudah usianya mungkin lebih dari 80 tahun ya. Fakultas Kedokteran di Medical Science University Teheran itu sudah lebih dari 80 tahun dan grade-nya itu konon kedua setelah China ditemukan. Baik, artinya majunya ilmu kedokteran di Iran sendiri. Ada ilmuwan terkait kedokteran, Ibnu Sina juga lahir di Iran pada waktu itu. Dan juga banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang Al-Jabar dan lainnya muncul dari negara Iran. Tentu saja ini memang negara yang layak untuk belajar jika di sana. Terkait bahasanya yang digunakan selain ketika kita dari negara lain, bagaimana untuk beradaptasi dengan bahasa di sana? Oh, baik Mbak. Sebetulnya untuk pembelajaran atau sekolah di sini ya, itu menggunakan nomor satu bahasa Persia ya. Jadi teman-teman yang akan belajar di Iran itu di luar Fakultas Kedokteran itu biasanya mendapatkan pembelajaran bahasa Persia itu selama 6-8 bulan. Jadi itulah bahasa-bahasa pengantar yang harus dikuasai di sana. Tetapi ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris juga digunakan. Terutama misalnya untuk teman-teman yang akan mengambil
S3 itu ada kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi biasanya 3 bahasa itu yang kami gunakan di Iran ya. Baik. Tapi pertama itu memang menggunakan bahasa Persia. Nah, Tidak terlalu sulit kok. Ya. baik. Artinya memang bisa sebenarnya kalau ingin mencoba belajar di sana. Jadi ada didampingi begitu ya Ibu. Nah tadi peluangnya besar dan ini ada viral di tanah air bahwa melihat kondisi negaranya banyak anak muda yang kemudian memviralkan adanya kabur aja. Kabur aja ini artinya bisa bekerja maupun belajar ke negara. Kabur aja dulu gitu. Nah, menurut Ibu Listi gitu ya, yang pernah belajar di sana, sebenarnya apa sih yang membuat pada akhirnya banyak sekali generasi muda kita sangat tertarik pergi ke negara-negara? Apakah sebesar itu pendapatan jika kita bekerja maupun mencari penghasilan yang lebih di negara lain? Terutama di Iran, kalau di Iran seperti apa? Iya, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu memang saya niat ke Iran memang bukan untuk mencari gaji atau apa gitu ya, tapi memang benar-benar ingin belajar pada satu negeri yang memang punya peradaban tinggi gitu ya. Itu saja motivasi saya. Tetapi ketika di sana memang kondisinya yang kita alami itu luar biasa, Mbak. Luar biasa itu berarti begini, biasa kita masak itu harus beli gas apa segala macam, ini gas ngocor gitu ya, kemudian air ngocor gitu tanpa harus memikirkan harus bayar berapa gitu, atau yang free gitu. Emang wah, saya sendiri agak surprise gitu dengan hal itu. Kemudian serba murah dan sebagainya itu memang akhirnya berpikir untuk keluar negeri. Tetapi kan ada peribahasa apa ya, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang gitu kan. Saya merasakan itu seenak-enaknya di negeri orang, tetap saja kita bertanah air kan tanah air Indonesia gitu. Ada kecintaan yang tidak bisa kita lukiskan kepada tanah air kita. Gitu. Tetapi buat teman-teman itu ya silahkan saja, nanti akan merasakan sendiri bagaimana kerinduan itu terjadi kepada kita juga gitu. Jadi artinya Bu Lis, kalau sebenarnya kalau kita berada di luar negeri itu kerinduan terhadap tanah air itu justru semakin besar begitu ya Bu Lis? Semakin kuat gitu. Iya, baik. Karena kita jauh. Kalau kita pulang gitu kan rasanya pengen bikin apa, pengen bikin sesuatu gitu. Buat apa yang kita lihat di negeri orang gitu. Baik. Kalau tadi Bu Lis juga menyampaikan bahwa di sana di Iran itu serba fasilitas memadai, terus serba murah tadi. Nah, artinya berarti beasiswa yang biaya hidup di sana dengan beasiswa yang didapat itu bisa di saving lebih banyak begitu? Kalau beasiswa yang kami dapat itu sebetulnya kan cukup sajalah, cukup ya. Kecuali kalau misalnya apa ya, bawa keluarga atau apa itu pasti tidak cukup mungkin. Tapi kalau yang bawa keluarga itu biasanya di cover sih. Itu pun untuk laki-laki. Tapi kalau untuk seperti saya seorang ibu itu tidak tercover keluarga. Nah, di Iran itu mungkin kalau perbandingannya uang kita mungkin 3 kali lebih rendah ya. Jadi kalau kita bawa uang dari sini rupiah kemudian kita tukar dolar kemudian kita konversi ke sana itu jauh lebih banyak gitu loh Mbak. Jadi bulan saja misalkan yang hitungannya kalau di sana mungkin sekitar 400 ribuan ya beasiswa di sana, tapi itu sudah bisa memenuhi hajat hidup 1 bulan gitu ya, untuk beli makan dan ongkos dan sebagainya. Kalau di sini mungkin nggak akan pernah cukup. 400 mungkin 2 hari saja sudah habis ya. Baik. Apakah di sana memungkinkan untuk ketika belajar di Iran tapi juga sambil bekerja seperti negara-negara lain juga kan beberapa negara Eropa bisa begitu? Sebetulnya saya belum pernah mengalami itu ya, belajar sambil bekerja, tetapi ada beberapa teman-teman memang bekerja tapi di sektor yang informal begitu ya, seperti mengajar bahasa Inggris, seperti jadi wartawan atau jadi semacam pengajar Al-Quran, itu memang dilakukan. Itu hanya sektor informal. Teman-teman itu kan semuanya itu visa pelajar ya Mbak. Kalau di Iran itu sekian ratus orang itu visanya visa pelajar, bukan visa bekerja, kecuali yang di KBRI ya. Baik.
Baik, luar saja biasa bekerja, sekali. tapi itu tidak terlalu signifikan lah buat kita yang belajar. Bahkan kalau buat saya sendiri, ngapain juga gitu kerja, orang di sini ilmu yang pengen kita dapetin aja belum cukup waktunya gitu. Baik, artinya memang perlu fokus juga karena memang sangat banyak yang bisa dipelajari yang kemudian bisa dibawa ilmunya ke tanah air begitu. Jadi sangat Iya, sayang jika memang sayang sekali. dibagi-bagi begitu ya. Terima kasih Bu Lis atas pengalamannya untuk di-share kepada pemirsa TV-mu begitu. Semoga nanti bisa menginspirasi dan banyak kader-kader muda yang mau belajar ke Iran dan juga kemudian mengaplikasikan ilmunya ke tanah air. Sekali lagi terima kasih Iya, Bu Lis atas waktunya. baik. Baik. Baik, Iya, demikian kasih pemirsa. sama-sama. Iya, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Listianti Fatimah selaku kader persyarikatan yang ada di Iran. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader yang belajar di Iran. Tentu saja ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya, sehingga bisa memacu semangat untuk berani belajar ke luar negeri, dan kemudian ilmunya bisa diterapkan di tanah air. Akhir kata, saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai kader-kader persyarikatan dan juga isu-isu internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.